Iya kok, Ya, dengan siapa? saya Ibu Sondang Oke. di Ya, Jakarta kok. ya. Selamat malam, Bu. Iya, umur saya 46 tahun. Kerja saya tuh administrasi kok. Gaji per bulannya 6 juta. Ya. Halo? Yes. Silakan Iya. dilanjutkan. Mm-mm. Saya kan belum pernah sama sekali ya kayak main kripto atau Bitcoin begini. Ingin belajar, ingin mencoba gitu kok. Dengan Ya. pendapatan ya seperti ini, itu bagaimana langkah-langkahnya ya kok? Pengeluaran berapa? Gaji 6 juta. Saya tuh ini single mom, Ya. anak satu umur 16 tahun. Anak saya satu umur 16 tahun. Saya punya KPR rumah ya baru 3 tahun. KPR rumah BTN 1.330.000 per bulan. Nah ini sejak 3 tahun ini memang saya agak berat ya. Saya pikir apa pengen punya ada penghasilan baru gitu. Oke. Oke. Terus terus kalau untuk nabung tuh cuma paling kalau misalnya nggak ada apa-apa ya, kayak dengan semua sehat atau apa tuh dari gaji saya tuh 200.000 paling Sekarang dari gaji total saya tabungan ada itu. berapa? Saya tuh setahun paling bisa total tabungan Yes. cuma Ya. 3 juta. Oke. 3 juta kok Oke. itu. Jadi gini, Bu. Pertama ini kan Mm-mm. pekerjaannya administrasi. Itu ada kemungkinan bisa mendapatkan uang lebih dari pekerjaannya atau enggak? Dari kantor itu Iya. atau enggak sih, enggak ada. Oke. Mungkin punya keahlian lain di luar administrasi yang bisa dijual di saat waktu luang? Saya pintar bahasa Inggris sih. Oke. Jadi gini, Bu. Itu harus dipisahkan antara pendapatan dan investasi, itu dua hal yang berbeda. Jangan berpikir bisa karena ada Bitcoin tuh bisa pendapatannya bertambah. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi pertama, itu kan 6 juta pendapatannya dan kira-kira hanya bisa nabung 200.000. Ibu jangan bahkan Iya. pernah mikir tentang Bitcoin dulu. Ini harus bikin tangga pertama dulu nih. Jadi kita punya sistem namanya tangga ternak uang. Coba ntar di share sini ya. Nah, tangga ternak uang itu yang pertama adalah 10 juta dulu ada di bank. Jadi dari 3 juta tadi bagaimana caranya? Kan tabungannya nabung 200.000 nih per bulan nih. Ada Iya. nggak pengeluaran kecil-kecil yang bisa dipangkas? Cuman begini, Bu, pengeluaran tuh ada batasnya, bisa dipangkas. Yang bisa ditambah adalah pendapatan. Misalnya bisa jual yang lain. Contoh seperti ini saya cerita ya, ibu saya dulu waktu awal saya masih usaha, itu coba jual lemper, coba jual apa ya ibu saya, kue-kue kering, apapun yang bisa dilakukan, itu harus dilakukan dulu, Bu, untuk meningkatkan pendapatan. Jadi jangan malah 3 juta yang ada ini mau dikemanain buat dapat lebih banyak malah hilang. 10 juta dulu, ini harus ada anak tangganya gitu, sedikit demi sedikit. Iya, iya. Nah, 10 juta itu goal pertama. Ini bahkan belum sampai nih goalnya nih. Yes. Jadi harus dapat 10 juta dulu, Bro. Di apa rekening bank. Nah, ada hutang-hutang lain nggak di luar KPR? Enggak ada. Saya nggak berani. Dari dulu tuh memang saya itu dulu sempet ngambil KPR itu karena saya pikir mama papa saya tuh nggak cepat dipanggil Tuhan dulu 2022. Mama papa saya itu dipanggil Tuhan tuh berbarengan mereka di 2023. Jadi tuh sekarang saya semua handle rumah. Iya. Makanya jadi saya agak keteteran lah sekitar
2 tahun ini ya selama mereka pergi. Karena kan saya kan single mom ya, jadi saya tinggal di rumah orang tua dong, mau nggak mau kan. Terus dengan anak saya satu, jadi semua biaya-biaya rumah jadi saya semua. Tadinya kan sama papa sharing. Nah gitu. Terus, nah mengenai KPR ini kok ya, apa baiknya saya tuh gimana ya? Apa saya over kredit di tahun kelima? Atau baiknya gimana ya? Gini, Menurut saya. itu kan KPR sudah terlanjur Bu. Itu bisa direnegosiasi dengan banknya nggak? Udah pernah negosiasi belum dengan banknya? Ini banyak yang nggak tahu tentang KPR. Di PK saya sih saya baca ya, itu 5 tahun minimal boleh over kredit. Oh, oke. Saya nggak Baru saran untuk sewa. over kredit. Gini, ada Ya, cara, soalnya, kita akan benahin dari awal dulu. Ada caranya nggak untuk menambahkan pendapatannya untuk sekarang? saya sih dulu pernah ngajar-ngajar anak-anak les bahasa Inggris. Cuma sekarang karena apa ya, waktu saya itu udah tersita banyak, jadi saya nggak lakukan lagi privat bahasa Inggris. Oke. Nah, yang itu. Mm-mm. Mungkin Ibu bisa bikin privat bahasa Inggris secara online, Bu. Ibu coba mulai tawarin mungkin di sosial media. Ibu kan bisa bahasa Inggris nih. Ibu bisa bilang bahwa dunia ini kan sudah berubah. Orang harus bisa bahasa Inggris. Mungkin bisa bikin privat online coaching satu-satu begitu, secara online. Ibu buka harga misalnya 200-300 ribu, itu bisa menambah pendapatan. Mungkin itu dulu yang dikerjakan sebelum semua yang lain. Setuju. Ketika udah nggak sesak tuh 200 ribu, itu KPR-nya biarin aja, tetap bayar dulu 1,3 juta. Kumpulin dulu 10 juta, Bu. Kumpulin 10 juta, lalu udah 10 juta, kumpulin 18 juta untuk dana darurat. Tapi dapat uangnya dari mana? Dari tadi, dari privat yang tadi. Coba buka jalanin privatnya bukan offline, karena mungkin nggak ada waktunya. Coba bikin online gitu. Coba mulai bikin konten di sosial media, di Instagram menjelaskan, atau mungkin di TikTok menjelaskan tentang bahasa Inggris. Nanti ke depannya siapa tahu bisa dimonetisasi, bisa ada brand yang masuk. Ya. Coba dari sana, Bu. Karena itu kan skill yang Ibu punya. Komunikasi dan juga bahasa Inggris kan. Dan coba mungkin bisa, selain administratif kan banyak pekerjaan sebagai translator kan sebenarnya. Yang mungkin bisa mendapatkan pendapatan lebih.